A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim muta'alim itu terakhir kemarin. Fama sholla asoka itu, ya kan? Tapi ini supaya nyambung, ini kembali lagi ke atas, naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Qala Rasulullah itu. Udah ketemu? Fama sholla asoka kamus. Nah, yang itu Pak. Iya, tapi kan nggak nyambung kalau Bapak langsung baca dari sini. Supaya nyambung, kembali lagi ke atas. 6 baris, faqala. Qala Rasulullah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ta'ala itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'alanya itu dicoret. Ya, kalian jadi santri harus bisa belajar mengkritisi. Masa sallallahu ta'ala tapi ya pakai alaihi wasallam. Tapi pakai ta'ala ini ya, memang ada mazhab yang pakai Allah ta'ala. Enggak salah ini. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ada yang bermazhab pakai ta'ala. Inna Allaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, cinta ma'aliyal umuri, perkara yang tinggi. Jadi hakikatnya Allah itu cinta terhadap perkara yang baik yang tinggi. Kalau jadi orang bidang ekonomi, Allah itu cinta yang kaya-kaya, enggak cinta kepada yang miskin, lebih senang yang kaya-kaya itu hambanya itu. Maksudnya gitu. Kalau itu yang pintar, kalau punya mobil ya yang bagus, jangan yang jarak jauh 40 kilo macet. Ya, maksudnya gitu. Jadi ini Nabi yang bersabda, Inna Allaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, cinta ma'aliyal umuri, perkara yang tinggi, wa yukrahu, dan tidak senang safsafaha, perkara yang rendah, yang asor, nggak mau. Jadi kalau kalian punya mobil, kalau urusan dia punya mobil untuk ngaji, ya, jangan kalian untuk punya mobil tuh niatnya untuk menyenangkan pacarmu, menyenangkan istrimu, jangan. Untuk ngaji. Waduh, Kiki, kok kamu beli Fortuner yang harga 900 juta? Ya Pak Fakih, supaya ngajinya lancar, nggak mogok-mogokan. Nah, gitu. Jangan dijawab supaya istri saya senang, nggak boleh ya. Nah, kalau udah dijawab supaya ngajinya nggak mogok, otomatis istrimu juga ikut senang. Ya, itu maksudnya. Itu maksudnya Allah itu gitu. Dari ilmu yang tinggi, jadi pegawai yang jabatannya tinggi, pengusaha juga yang kaya raya, maksudnya itu. Allah itu senang yang perkara itu yang harus kelasnya itu high class, kelas tinggi. Jadi elit. Jadi zuhud itu bukannya nggak boleh kaya ya. Bapak kan udah baca ya, udah pernah Bapak sampaikan. Zuhud itu bukan gitu, tapi untuk memikirkan urusan akhirat. Punya harta banyak ya, jangan kalian tuh jalan-jalan terus, umroh terus. Umroh boleh cukup setahun 2 kali. Kalau kalian setiap 2 bulan umroh itu nanti potensi di hisabnya itu besar. Umroh setahun 6 kali ya, setahun kok 6 kali ya, ada dalilnya. Wah, rindu Nabi ya, Pak Fakih tahu hadisnya ada. Tapi nanti dihisab, potensi di hisabnya kalian kalah di bidang baiknya itu tinggi. Karena apa? Tetanggamu yang miskin, anak yatim itu bagaimana? Diadu umroh pahalanya misalkan hanya 7, tapi kalian meninggalkan anak yatim terlantar di tetanggamu, di dekat rumahmu. Wah, ini dosanya 9. Berarti kalian tekor 2. Ya. Jadi kalian tekor 2. Kalian nyumbang masjid boleh. Boleh, tapi di tetanggamu ada anak yatim yang kelaparan, ada miskin yang kelaparan, padahal masjid itu harus segera jadi. Lebih utama mana? Dua-duanya baik. Nanti dihisabnya lebih tinggi mana nilai positifnya, lebih tinggi mana nilai negatifnya.
Kalau kalian nggak segera menolong tetanggamu yang miskin, yang yatim, nggak segera ditolong, mati, menyebabkan mati, kalian kena dosa. Percuma kalian nyumbang masjid, nilainya 8, nanti nilai dosamu itu bisa 100. Hati-hati ya. Jadi orang alim itu juga hisabnya lebih tinggi, ya. Orang alim itu hisabnya lebih tinggi. Jadi pintar itu sulit nggak? Ini yang baru. Yang baru ya, yang baru yang mana? Ayo, jangan main aja itu. Oh, Fatli. Jadi pintar itu susah nggak? Jadi orang pintar itu susah nggak? Susah. Kalau orang tahu susah, itu berarti orang pintar atau orang bodoh? Kalian tahu ini masalah sulit, ya? Wah, ini perkara ini sulit nih. Wah, ini tahu sulit nggak usah, saya nggak mau, saya tinggalin aja. Berarti kalian pintar nggak? Pintar. Kalau tahu bahwa orang pintar itu sulit, ya, jadi orang pintar itu sulit, berarti itu orang bodoh. Menghindari yang sulit itu termasuk orang pintar. Jadi orang bodoh itu pintar atau sulit? Pintar. Tapi tetap bodoh. Sekali lagi ya, menghindari yang sulit itu berarti orang pintar, ya. Orang pintar. Orang bodoh berarti termasuk orang pintar, tahu ya udahlah, ini sulit nih belajar ngaji bisa ini. Berarti nggak mau, saya hindari. Menghindari kesulitan itu termasuk orang pintar. Berarti orang bodoh itu termasuk orang pintar. Tapi tetap bodoh. Kalau bodoh longa-longo kayak kebo, di mana-mana hidup nggak dianggap, ya. Ada pengajian, walaupun anda kaya raya pengajian, ya, pindah masjid aja nggak dikenal orang, nggak dianggap kalian, ya, nggak dianggap, ya, gitu. Tapi kalau bapak ya pindah masjid, ya, Pak Waki ya, dianggap, ya. Nah, dianggapnya hanya di masjid sendiri karena yang bangun dia. Pindah masjid nggak ada orang yang kenal, nggak dianggap, itu namanya orang bodoh. Tapi nanti makalah berikutnya di kitab Nasoihul Ibad, itu ada seorang ulama yang tadinya itu bodoh sekali, lebih bodoh dari Ibnu Hajar al-Haytami, tapi dia lebih hebat lagi nasibnya, itu lebih hebat lagi, dia macam-macam ya orang bodoh itu, orang bodoh. Sampai mana tadi? Ya, Bapak itu kalau udah cerita sahabat Nabi itu kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, kalau kalian itu jadi, Allah itu hakikatnya tidak senang yang bawah-bawah, yang sedang-sedang. Harus yang kelas VVIP. Kalau jadi orang di bidang ekonomi ya harus kaya raya, ahli ilmu ya harus pandai. Nah, makanya kalian harus punya target, harus melebihi Pak Fakih. Kalau jadi tentara ya harus menjadi perwira. Itu target. Itu namanya target. Makanya target. Cita-cita itu target untuk motivasi, ya. Bukannya nggak boleh, tapi kalau kita sandarkan ke urusan akhirat itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila dan dikatakan kil, batu kecil namanya kerikil. Apa? Kenapa? Nah ini kan wakilah, bukan hanya di Nasoihul Ibad aja ada kila ya. Nah, ini harinya orang ngaji dulu, bapaknya kan Mbah Bakran itu gitu-gitu. Kalau ketemu wakilah itu ya ketawa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila dikatakan kil, batu kecil namanya kerikil. Buah kecil namanya pentil. Orang pelit disebut bakhil. Kila dikatakan, wakila dan dikatakan. Fala takjal, maka janganlah terburu-buru di amrika dengan perkaramu. Wastadimhu, dan tetaplah istiqomah di dalam perkaramu.
Jadi kita tidak boleh berburu-buru guru ngusuh. Itu nggak boleh. Guru ngusuh kalau bahasa Sunda ya. Terburu-buru itu nggak boleh di dalam suatu perkara. Kalau masih ada kesempatan minta pertimbangan ke orang lain, ke guru, ke orang yang lebih pengalaman. Fama sholat maka tidak akan menjadi jejak. Itu apa bahasa Indonesianya apa? Jejak. Kalau bahasa Bapak ini jejak, ngatek jejak. Nangtung kok lurus nah. Ngatek jejak itu apa sih apa ya? Berdiri tegak. Berdiri tegak. Fama sholat maka tidak bisa berdiri tegak. Asoka teken iro tongkatmu. Fama sholat maka tidak bisa berdiri tegak. Asoka tongkatmu. Kamustadin seperti orang yang tidak istiqomah. Jadi kalau orang nggak istiqomah, misalkan kalian murojaah kalau kalian nggak istiqomah ya harus 1 jam terus. Jangan hari ini 4 jam, besok hanya 1 jam, besok lagi setengah jam, besok lagi 3 jam. Itu kalian itu tidak bisa berdiri tegak, ya. Tidak bisa berdiri tegak. Artinya apa? Kalian mencapai cita-cita itu tidak akan tercapai. Jadi harus istiqomah, harus sabar, jangan gurung-gusuh, jangan terburu-buru, kemrungsung. Kalau bahasa Jawa Pak itu kemrungsung. Kalau sesuatu ya harus istiqomah. Ini apa ya? Ini kila, ini berarti ini ulama yang berkata. Kalau yang di atas tadi qala Rasulullah berarti hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan kil. Tutup kepala namanya capil. Kotoran hidung namanya upil. Kila dikatakan kola. Berarti ini syairnya orang lain. Kola Abu Hanifah. Kola berkata. Abu Hanifah berarti ini Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanifah. Li Abi Yusufa, kepada Abu Yusuf. Nah, ternyata di sini Abu Yusuf itu bukan di Nasoihul Ibad. Abu Yusuf, Abu Hanifah itu kan muridnya hanya 25. Bapak pernah sampaikan belum? Imam Abu Hanifah itu muridnya hanya 25. Tidak pernah lebih dari 25. Yang mengikuti siapa? Di Pulau Jawa ini, Bapak hanya ada tahunya satu tempat. Itu di Kecamatan Pare, Desa Kewagean, Kabupaten Kediri. Bapak sudah ujian 3 kali nggak lulus. Muridnya di sana hanya 40. Kalau Abu Hanifah lebih saklek lagi, hanya 25. Pokoknya hanya 25 aja. Kalau ada orang yang mau daftar, tunggu. Kalau ada yang mati atau ada yang sudah pergi, itu aja hanya 2. Tunggu kalau ada yang sudah mati atau sudah ada yang keluar. Jadi hanya 25. Ini Imam Abu Hanifah. Nah, Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah yang paling bodoh di antara yang 25 orang muridnya. Ya, jelas ya. Terus selebihnya gimana? Umatnya Imam Abu Hanifah ini kalau mau ngaji, ya nanti di masjid. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu kalau ngaji di rumahnya, ya. Kalau ngaji di rumahnya. Baru zaman Imam Syafi'i baru ada sekolah. Nah, baru ada sekolah. Imam Syafi'i dibentuk madrasah. Di madrasah. Sebelumnya ya di rumah kiainya. Itu belum tertib. Mulai tertib ada kampus, ada sekolahan. Itu pada masanya Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin pada tahun 450 Hijrah. Ya, jelas ya.
Nah, jadi Imam Hanafi itu ngajarnya di rumah, selebihnya nanti di masjid itu jam pengajian umum. Ini Abu Yusuf, ini muridnya Abu Hanifah yang paling bodoh. Kalau ngaji diajar selalu ngantuan, ya, selalu ngantuk. Contohnya yang di sini siapa? Di sini yang selalu ngantuan siapa yang ngantuk pertama kali? Kalau antar temen nggak berarti nyebut. Sini ada yang paling ngantuan ya. Sekarang yang lagi ketawa-ketawa. Langsung diam. Langsung iya. Ya nggak apa-apa. Ini Abu Hanifah ini Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah ini kalau tidur begitu nempel ngantuk. Tidur begitu nempel ngantuk. Tapi kalau murojaah paling rajin, paling lama ya kita buktikan. Tapi kalau dengerin pengajiannya gini ngantuan ya begitu nempel pegang pensil, nah tidur kayak yang itu tuh. Biar ngantuknya hilang, oh bapak diselingin ya. Nah, kalau serius nanti kalian bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa muridnya Abu Hanifah itu yang paling bodoh, yang ngantuan, yakni Abu Yusuf. Rahimahumullah. Rahimah, semoga merahmati huma keduanya, yakni kepada Imam Abu Yusuf dan Abu Hanifah. Allah Ta'ala. Kunta balidan. Kunta ada Abu Yusuf tadi balidan keberadaannya itu orang bodoh tidak cerdas. Ini dijelaskan ya. Kunta balidan keberadaannya Abu Yusuf itu balidan. Orang Arab itu kalau nyebut balid itu namanya jahlun murakkab. Kalau hanya bodoh biasa disebut jahlun. Tapi kalau bodohnya benar-benar bodoh itu balid. Si fulan itu balid itu berarti bodohnya murakkab, tumpuk undung kalau bahasa Jawa. Artinya bodoh sekali. Bukan bapak lo yang bilang, oh bapak ke Abu Yusuf nyebut bodoh sekali, oh kualat. Ini ulama besar. Nah, ya tentunya yang menyebut siapa? Imam Abu Hanifah. Kunta bali dan kamu itu termasuk bodoh yang tidak cerdas. Akhrajatka. Untungnya akhrajatka kamu itu termasuk orang yang rajin. Muadzabatu artinya terus menerus konsisten fitarsi dalam pelajaran, rajin, konsisten, ngantuk juga, tidak pernah absen ngaji. Jadi selalu hadir. Untung kamu itu rajin, selalu hadir dalam pelajaran. Wa iyyaka dan kamu itu paling benci. Wa iyyaka dan kamu itu paling benci, kata Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, wal kasala terhadap malas. Jadi kalau malas itu selalu benci. Abu Yusuf itu dia sadar, beliau itu sadar. Saya itu orang bodoh, katotoloyo, ya ini balid ini kan bodoh katotoloyo kalau kata orang Sunda. Nah, kalau bahasa Arabnya jahlun murakkab. Bahasa Jawanya bodoh tumpuk undung. Bahasa Sundanya bodoh toto loyo. Fa innahu maka sesungguhnya malas sukmun harapan jelek. Sukmun harapan jeleknya. Kalau udah malas itu udah nggak ada harapan. Orangnya bodoh, pemalas, harapannya udah jelek aja. Udah pasti nanti sebentar lagi minta pulang dari pesantren, ya. Sebentar lagi minta dijenguk bapak ibunya. Itu termasuk orang yang kasal, yang balid. Kata siapa? Kata Abu Hanifah. Kalian mau nggak masuk orang yang balid? Itu yang baru itu. Kalau nggak mau masuk orang yang balid, menurut Abu Hanifah ya jangan minta sering-sering ditengok oleh orang tuanya. Itu termasuk orang yang balid dan malas, sedikit-sedikit mah.
kalau orang Jawa dibilang mah ya papa gedang kan gitu dijawabnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu sesungguhnya malas, su'mun harapan jelek, wafatun wafatun menjadi penyakit. Kalau udah malas itu menjadi penyakit. Wafatun menjadi penyakit azimatun yang besar. Jadi kalau hanya bodoh itu kalbi. Kalau hanya bodoh itu nggak masalah. Tapi kalau udah malas itu penyakit, kata Abu Hanifah, wafatun azimatun, penyakit yang besar. Nah, jadi hati-hati kalau kalian malas. Malas itu gimana sih kalau kamu disuruh misalkan Kiki sana berangkat ke pesantren ke Hela. Kira-kira gitu ya, makanya telat masuk pesantren ya. Gitu nggak Ki? Tawa. Bapak nggak nyindir loh. Bapak tidak nyindir, ini hanya memberikan contoh. Ada juga nih yang baru, misalnya Ardian atau yang perempuan, mah tolong dong mah ke pesantren, adik kangen pengen ketemu mama. Itu menurut Imam Abu Hanifah termasuk murid yang bali dan kasar, bodoh katotoloyo dan pemalas. Padahal bodoh katotoloyo dan pemalas itu termasuk penyakit yang sangat besar. Mau nggak kalian termasuk itu, kata Abu Hanifah? Hati-hati loh. Abu Hanifah ini walaupun udah meninggal ya, udah mati udah mati ribuan tahun yang lalu. Abu Hanifah meninggal tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, kalau ada yang tahu hadiah lagi 10.000. Nah, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 10.000. Pokoknya Imam Abu Hanifah jarak 1 tahun. Bapak kasih bocorannya ya. Imam Syafi'i itu lahir. Ayo. Jadi kalau tahu kelahiran Imam Syafi'i berarti tahu meninggalnya Imam Abu Hanifah. Ayo 10.000. Ayo. 1, 2, 3, gagal semua. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Ya. Ada yang mengatakan tahun 151 Hijriah, pas lahirnya Imam Syafi'i. Ya, malah main panco. Ya, jelas ya. Berarti hari ini enggak ada yang dapat hadiah ya. Hati-hati ya, makanya jangan sekali-kali lagi telepon sedikit telepon ke mamahnya, ke abangnya, ke papahnya, tolong ditengok. Bukan kata bapak, ini kata Imam Abu Hanifah. Ayo terusin lagi, konsentrasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Nasrus Sofar Al-Ansori. Sekarang yang berkata siapa? Syekh Abu Nasr Sofar Al-Ansori. Nah, nanti masalah Abu Yusuf nanti di lain waktu Bapak jelaskan kalau ketemu Abu Yusuf lagi secara detail. Siapa beliau, bagaimana kiprahnya, orang bodoh murokab kok tiba-tiba menjadi ulama besar. Nah, Abu Yusuf ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ya, sewaktu berguru ke Imam Malik, Imam Hanafi sudah meninggal. Nah, Abu Yusuf muridnya Imam Hanafi masih hidup. Bertanya Imam Syafi'i kepada Imam Malik, ya Syekh, siapa murid Imam siapa namanya Hanafi yang masih hidup? Ditunjukkan. Sana pergi ke Kufah, cari salah satu yang namanya Abu Yusuf. Nanti Bapak jelaskan secara detail kalau ketemu lagi. Kelamaan nanti nggak nambah-nambah taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Syekh Abu Nasr Sofar Al-Ansori dalam syairnya. Ya nafsi, la turhi anil amali.
ya nafsi, la turhi 'anil amali. Ya, kayak orang Badui yang ikut tawaf Nabi itu ya. Kita nazamnya ikut ke sana aja, Bapak ingatnya ke sana. Ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim gitu ya. Ya Nas, bukan ya Karim, orang Badui ya Karim. Ya nafsi, wahai jiwaku. Ya nafsi, wahai jiwaku. Ya nafsi, wahai diriku. Ya nafsi, wahai diriku. La turhi, la turhi 'anil amali. La turhi, la turhi, la turhi, ojo ngeduhake sira kabeh. La turhi, jangan menjauhkan. La turhi, jangan menjauhkan kamu itu ya diriku. Jadi dirinya sendiri berkata kepada dirinya sendiri. Jadi diri sendiri berkata kepada diri sendiri. Tahu nggak, Aden? Kalian bicara pada diri sendiri. Tahu nggak? Bisa nggak kalian? Iya. Ya diriku, jangan kau jauhkan diriku ini kepada amal yang baik. Bisa nggak bicara? Ya, itu biasanya apa? Dalam munajat. Dalam munajat, kayak munajatnya Imam Sibli. Udah dihafalin belum surah ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ma'anittum harisul lakum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawa, udah dihafalin belum? Mimpi ketemu Nabi ya kemarin itu mazhabnya Imam Sibli ya. Jadi ada ya. Ada itu dulu ada hadisnya ya. Ada hadisnya. Jadi kalau tetangga sebelah mimpi ketemu Nabi enggak ada hadisnya ya, Bapak udah membacakan ya kemarin ya. Itu hadis dari Nabi. Hadis dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nafsi, wahai diriku, la turhi, janganlah engkau jauhkan diriku 'anil amali, dari perbuatan baik, fil birri, dalam kebaikan, wal adli, dan keadilan, wal ihsani, dan kebaikan. Nah, birri juga baik, ihsan juga baik. Tahu nggak birri dengan ihsan kalian bedanya? Pasti belum tahu. Ini enggak sembarang orang tahu birrun dengan hasan. Birri dalam kebaikan ya, fil birri dalam kebaikan, wal ihsani, dan kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Birri dari kata-kata barro ya, birru, birrun, mabrurun, haji mabrur. Itu bir ya. Ya. Haji mabrur. Hasana yahsunu ihsanan. Hasana hasinu hasinun ihsanun. Beda. Kalau ihsan itu baik, itu tidak melibatkan orang lain, hanya melibatkan kita dengan Allah. Ihsan. Ya. Tapi kalau mabrur itu melibatkan ke Allah, melibatkan kepada orang lain. Makanya lantana lul birro yunfiquna mimma tuhibbun. Kalau bir pasti kaitannya dengan lantanul biru mimma tunfiqun, infak. Ya, infak. Jadi makanya haji mabrur itu gampang. Jadi bukan doa. Bukan doakan saya menjadi haji mabrur, enggak. Haji mabrur itu hakikatnya tidak bisa didoakan. Ya. Hakikatnya yang menciptakan itu dirinya sendiri. Karena nanti dia akan dibuktikan sewaktu pulang dari Mekah. Jadi haji mabrur itu bukan prosesnya. Bukan proses ibadahnya haji. Kalau proses ibadahnya haji ada syarat rukunnya yang ditinggalkan, ya berarti dia batal. Batal, bukan mardut, ya otomatis batal. Jadi haji mabrur nanti pulang. Kalau tadinya enggak ahli jamaah ke masjid, menjadi ahli jamaah ke masjid. Kalau tadinya tadinya bukan ahli sodakoh, menjadi ahli sodakoh. Itu namanya mabrur. Kalau tadinya tidak berjudi, berhenti judinya,
Ya, kalau tadinya seneng dangdutan, ya, dikurangi seneng dangdutannya, itu namanya mabrur. Laisal birra yunfiquna mimma tunfiquna. Nah, gimana di hal itu? Laisal birra yunfiquna mimma tuhibbu. Mimma tuhibbu. Ada lagi enggak dalilnya? Banyak. Birrul walidain. Birrul walidain gimana ayatnya? Ada yang hafal enggak? Nah, kadang-kadang bapak itu ingat tapi kadang-kadang datang sini. Gimana? Wa qul qaulan karima wa bil walidaini ihsana. Wa qul gimana? Wa bil walidaini ihsana wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Harus hafal santri yang gitu-gitu tuh harus hafal. Ayat-ayat terkenal kayak laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu amalan ketemu nabi itu cukup 3 kali. Nanti kalian mimpi ketemu nabi. Harus hafal ya. Harus hafal. Itu jadi kalau birrun ngaji mabrur, itu kaitannya antara manusia, Allah dan manusia juga. Jadi ada hablum minallah dan hablum minannas. Tapi kalau ihsan, hasan cenderung hablum minallah. Jelas ya? Ini sampai sini aja, ini sedikit lagi. Nah, Bapak juga kalau kesorean nanti kemalaman ya. Maghrib di jalan. Jelas ya? Fi mahlin. Nah, jadi jangan kau jauhkan diriku sendiri dari amal yang baik. Baik sesama hablum minannas maupun hablum minallah, itu kan diringkasnya gitu ya. Fi mahlin secara pelan-pelan, kalian pelan-pelan. Jadi kalau kalian pesantren, makanya kemarin kan bisa pelan-pelan. Apalagi yang baru, jangan banyak-banyak. Kalau bebannya berat, ngomong ke ustadznya. Habis asar saya pengen main bola, itu beresin lapangannya. Ajak main bola yang senior. Bukan kata bapak, kata siapa? Syekh Nasrun Sofar Al-Ansori. Ini ulama salaf. Ya, ulama salaf. Kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasi salaf yang masa hidupnya di bawah 300 tahun. Ya, bukan kata bapak. Pelan-pelan, segala sesuatu itu pelan-pelan. Jangan dibebani sekaligus. Pelan-pelan. Fi mahalin pelan-pelan. Wa kullu dhi amalin, dan setiap amal fil khairi, di dalam amal yang baik, mughtabatun pengen ditiru. Nah, kemarin ada yang orang komprung ya, nasuhul ibad ada ya di makalah yang berapa? Makalah orang komprong itu kalau nggak salah makalah yang ke-24, kalian jangan berkawan dengan orang yang bedegong. Kalau orang Jawa dibilang komprong. Kalau orang Arab disebut ahmak. Hakikatnya menular. Tapi kalau ulama kan beda, nggak menular, justru karakter kita yang mencuri. Masih ingat nggak? Kita itu kan diciptakan oleh Allah melalui lantaran suami istri. Kalau bapak kita itu membawa kromosom, jumlahnya berapa? 22. Kalau ibu membawa autosom, jumlahnya berapa? 22. Dijumlah menjadi 44. Jadi di dalam diri kita ada 44 karakter yang diwariskan oleh kedua orang kita. Nah, itu ada yang menonjol. Kayak bapak ini anak kiai. Harusnya yang menonjol yang ngaji, alhamdulillah. Tapi ada juga anak kiai itu yang menonjol itu tukang maling, tukang mabuk, tukang nyuri. Karena apa? Dia bergaul dengan tukang maling, tukang mabuk, tukang nyuri. Karakter itu yang mencuri orang jahat karena husnudzon. Tapi untuk mudahnya orang-orang tua kita dulu itu orang jahat itu menular, kelakuan jahat itu menular. Hakikatnya enggak menular, justru karakter kita yang mencuri, karakter jahatnya orang jahat.
Kalau anak kiai ya harusnya yang menonjol ya gengnya itu ya ngaji, bukan main dadu ya. Tapi ada nggak anak kiai yang tukang main dadu? Banyak ya, banyak. Bukan hanya satu dua, tapi banyak. Harusnya yang menonjol kan ya karena salah pergaulan. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Nasr al-Ansori, kullu di amalin, setiap amal itu amal yang baik itu murtabatun, itu selalu ingin ditiru. Kalau kamu bergaul sama orang ngaji, tukang ngapalin Quran, ya kamu pasti mencuri karakternya orang yang selalu menghafalkan Quran. Ditiru yang baik itu, dicuri oleh kita. Nah, kalau kamu berteman orang yang jahat, ya, walaupun kamu nggak ada niatan jahat, ya suatu saat karaktermu itu muncul karena karakter kita itu lengkap. Ada yang karakter yang baik, ada yang karakter yang jelek. Makanya nafsu itu dibagi ada 4, ada yang mutmainah, ada yang nafsu ghadab apa? Lawamah, mutmainah, amarah, lengkap gitu. Karena karakter kita ada yang baik, ada yang jelek. Kalau kita bergaul dengan orang yang ahli ilmu, ya kita ketularan ahli ilmu. Jelas ya? Hati-hati, makanya Neng ya. Jangan sering-sering nelpon. Bukan kata Bapak, bukan kata Bu Haji. Nanti lagi diusahakan, insya Allah doain aja. Ya Allah, saya minta teman di pesantren gitu, yang perempuan. Nah, ini lagi diusahakan, ya. Lagi diusahakan, diikhtiarin. Toh seandainya nggak ada temannya, ada ustazah, ada Bu Haji, ada Umi Jupri, ya. Ya kalau mau berteman dengan istri Bapak itu jauh, ya. Ya, paling dilatihnya apa? Jualan terasi. Ya, kalau teman Bapak, istri Bapak kan jualannya jualan terasi, bukan ngaji. Ya. Udah, itu namanya tantangannya itu berat. Tapi kalau Neng ya justru orang yang sedikit itu orang yang akan terangkat oleh Allah. Bapak jadi ingat ada salah satu gurunya Imam Syafi'i itu yang perempuan, terkenal sekali. Siapa yang tahu hadiahnya 100.000? Gurunya Imam Syafi'i yang perempuan yang sangat terkenal. Ayo. 100.000 ada tahu? Ibunya sendiri. Ya ibunya sendiri bukan, ini guru. Terkenal itu di kalangan para santri. Ya berarti kalau kalian belum tahu ya belum menjadi santri yang benar-benar. Itu namanya Syarifah Sofia, ya. Syarifah Sofia. Itu gurunya Imam Syafi'i perempuan loh itu. Satu-satunya gurunya Imam Syafi'i yang perempuan yaitu. Wallahu a'lam bishawab.